Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, cara gitu ya dan juga strategi gitu ya dalam menulis sebuah esai gitu ya. Dalam hal ini kita fokuskan pada pembahasan mengenai esai filsafat gitu ya. Nah, dalam menulis esai filsafat itu eh, bagi sebagian besar kita mungkin terdengar baru gitu ya, tapi sebenarnya esai filsafat ini mirip dengan esai-esai yang lain gitu ya. Cuma nanti yang membedakan adalah ini nanti ada kata-kata filsafatnya itu saja gitu ya. Tapi secara umum dia ya esai gitu ya. Sehingga kalau kita sudah sering mendengar istilah esai, terus kemudian juga bahkan mungkin sudah pernah menulis gitu ya, menulis esai, yaitu kita tidak akan terlalu sulit untuk memahami gitu ya tentang seperti apa itu esai filsafat dan bagaimana cara menulisnya gitu ya. Nah, hal yang pertama kita perlu pahami dulu gitu ya, apa itu sebenarnya esai filsafat gitu ya. Nah, esai filsafat itu pada umumnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, esai filsafat itu pada umumnya ya esai gitu ya, sebuah tulisan esai yang kalau kita pahami ya esai itu kan sebuah tulisan yang di situ mempunyai sudut pandang yang pribadi gitu ya, sudut pandang pribadi mengenai suatu persoalan tertentu gitu ya. Jadi ibaratnya gini, ketika kita menulis esai maka kita menuliskan mengenai suatu persoalan gitu ya, yang itu kemudian kita bahas, kita analisis menggunakan sudut pandang pribadi kita gitu ya. Tapi tentunya sudut pandang ini tetap memiliki uh, argumen yang kuat, yang logis, yang ilmiah gitu ya. Bukan sekedar common sense, bukan sekedar asumsi-asumsi saja gitu ya. Itu, tapi punya logika gitu ya, yang benar-benar memang analitis gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau esai ini dikaitkan dengan filsafat, nah berarti kan digabung menjadi namanya esai filsafat gitu ya. Berarti apa itu esai filsafat? Nah, berarti kalau esai filsafat adalah ya esai yang di situ membahas persoalan tertentu, sama gitu ya. Tapi gitu ya, persoalan ini dibahasnya dengan sudut pandang. Nah, sudut pandangnya ini yang berbeda, bukan sudut pandang pada umumnya atau sudut pandang yang lain, tapi sudut pandang itu khas filsafat gitu ya. Jadi sudut pandangnya ini yang membedakan nantinya esai filsafat dengan esai-esai yang lain gitu ya. Nah, kalau esai filsafat ini sudut pandangnya khas filsafat memang gitu. Kenapa? Karena ya dia memang fokus pada sudut pandang filsafat tentang persoalan-persoalan gitu ya. Untuk menunjukkan memang bagaimana sudut pandang filsafat itu yang khas gitu ya, dibandingkan dengan sudut pandang bidang-bidang yang lain gitu. Gitu ya. Dan karena sudut pandangnya filsafat, maka pembahasannya gitu ya, cara membahasnya itu ya secara filosofis gitu ya. Secara filosofis itu artinya apa? Ya benar-benar sangat reflektif dan kritis gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi sudut pandangnya memang sangat pribadi, tapi sudut pribadi ini tetap menggunakan logika-logika filsafat gitu ya, yang sangat reflektif, kritis gitu ya, komprehensif gitu ya. Itu. Dan di situ tetap mengedepankan logika gitu ya, logika yang memang ilmiah gitu ya, untuk bukan sekedar asumsi-asumsi saja atau sekedar common sense otak adik gaduk lah istilahnya kalau bahasa Jawanya itu, bukan gitu ya, harus benar-benar yang logis gitu ya, logis ilmiah gitu. Tapi logis ilmiah ini dari sudut pandang filsafat tuh ya, itu ya, itu yang ditekankan gitu ya. Nah, kemudian persoalan yang dibahas gitu ya, ini juga yang akan membedakan gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya sama sih ya dengan esai-esai yang lain ya. Biasanya persoalan dibahas itu ya bisa isu terkini, bisa isu-isu yang terkait dengan keilmuan gitu ya, tentang perkembangan pemikiran gitu ya, isu mengenai pemikiran
apa tertentu, pemahaman tertentu misalnya gitu ya, dalam dunia keilmuan atau dunia pemikiran itu juga bisa gitu ya. Nah, kalau isu terkini itu lebih ke ini biasanya ya apa yang berkembang saat ini, apa persoalan yang lagi tren saat ini atau yang lagi hangat dibicarakan saat ini, yang menjadi kegelisahan atau mungkin juga perhatian gitu ya banyak orang gitu ya, misalnya level apa nasional kah atau bahkan level internasional gitu ya. Gitu. Nah, itu pengertian esai filsafat. Jadi bisa dibedakan ya terutama dari sudut pandangnya tadi ya yang memang khas gitu ya. Itu akan membedakan esai filsafat dengan esai-esai yang lain. Nah, selanjutnya gitu ya. Selanjutnya adalah nah ini kita akan ini ya mencoba memahami lebih jauh lagi gitu ya tentang kekhasan esai filsafat gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong karakteristik esai filsafat, nah ini mirip dengan ya esai-esai pada umumnya gitu ya. Itu terutama di sini misalnya kalau kita ngomong artikel opini, nah artikel opini juga sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Cuman kalau kita pernah mendengar ya artikel opini, Pak artikel opini itu gimana? Apakah beda dengan esai? Nah sebenarnya sama gitu ya. Cuman cara ya, cara-cara menuliskan esai, tulisan esai dengan artikel opini itu cara menuliskan itu lumayan beda gitu ya. Kalau artikel opini itu sangat apa ya formal bahasanya gitu ya, sangat formal bahasanya gitu ya, dan di situ kelihatannya agak-agak kaku-kaku gimana gitu ya. Ini. Nah kalau esai itu biasanya uh, pembahasannya lebih 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 apa ya? Ya tetap formal tapi dia lebih santai gitu ya, menggunakan istilah-istilah atau kata-kata yang lebih populer gitu ya, bahasa formal tapi sehari-hari gitu. Tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah yang ilmiah, istilah-istilah keilmuan yang khas bidang filsafat, yang khas bidang apa itu tidak itu ya. Gitu. Tapi berusaha sebaik mungkin menggunakan istilah yang ya bahasa sehari-hari gitu ya. Bukan berarti kemudian bahasa apa tidak resmi ya, bukan ya, tapi uh, ya bahasa formal tapi menghindari istilah-istilah yang sulit dipahami oleh masyarakat awam gitu ya. Justru yang digunakan adalah bahasa-bahasa populer ala masyarakat awam itu maksudnya, walaupun tetap harus dengan uh, kaidah bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Gitu. Nah, kalau artikel opini itu ya banyak juga yang menggunakan istilah-istilah ilmiah gitu dalam tulisannya gitu ya. Itu yang akan paling membedakan antara artikel opini dengan artikel esai filsafat ya. Ya, jadi esai itu lebih ya sederhana apa bahasanya itu bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam gitu ya. Nah, jadi yang pertama karakteristik esai filsafat itu ya tetap harus ilmiah gitu. Ilmiah dalam artian ya karena ini filsafat ya ilmiahnya dalam artian sesuai dengan logikanya filsafat kan itu ya. Itu. Ditulis dengan menggunakan kaidah berpikir ilmiah dengan argumen dan dalil yang ya logis dan ilmiah gitu ya. Jadi tidak asal-asalan juga gitu ya. Ada logikanya yang memang di situ tidak main-main gitu ya. Gitu. Bukan sekedar otak-atik gaduk tadi ya saya bilang. Nah, kemudian esai filsafat ini tadi ditulis dengan populer tadi ya, dengan bahasa yang populer gitu ya. Jadi ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam gitu ya. Gitu. Sehingga di situ harapannya memang ya dari tulisan esai ini ya, menggunakan sudut pandang filsafat ini ya masyarakat awam itu akhirnya tertarik untuk memahami, membaca itu dia. Gitu, membaca tulisan tersebut kemudian mereka berusaha memahami gitu ya. Sehingga mereka akhirnya ya paham mengenai pesan dan makna gitu ya atau tujuan dari ini esai itu tadi apa yang ingin coba dipahamkan ke masyarakat itu. Jadi arahnya ini esai ini untuk masyarakat awam ya, bukan untuk uh, masyarakat ilmuwan. Kalau masyarakat ilmuwan kan biasanya uh, mereka harapannya ya membaca tulisan-tulisan yang di artikel jurnal misalnya gitu ya,
atau artikel proceeding atau buku-buku yang berat-berat itu ya. Nah, kalau esai filsafat justru apa sasarannya itu adalah masyarakat awam gitu ya. Sehingga ya ini kalau bisa ya menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam gitu ya. Karena arahnya itu sana, visinya itu sana, memahamkan masyarakat awam gitu ya, agar mereka paham gitu ya, paham suatu persoalan dengan sudut pandang yang logis tadi gitu ya. Karena ini saya filsafat berarti ya dengan sudut pandang filsafat yang memang baik gitu ya, tapi tetap dengan logik apa ya, dengan level pemahaman mereka gitu. Jadi dengan level pemahaman masyarakat awam mereka tetap bisa memahami suatu persoalan secara filosofis. Nah, harapannya itu gitu ya. Jadi bahasanya harus bahasa yang populer itu agar mudah dipahami masyarakat awam itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik esai filsafat itu ya tetap sistematis gitu ya. Jadi tidak sembarangan dalam menulis esai itu, selain tadi ilmiah gitu ya, populer, kemudian juga harus sistematis ya, ada sistematikanya gitu ya, tidak asal-asalan gitu ya. Kalau kita lihat suatu esai gitu ya, yang dimuat di media massa atau di majalah misalnya gitu ya, nah itu kelihatannya kan gampang gitu ya, tapi sebenarnya itu nggak mudah gitu ya, walaupun itu tulisannya pendek gitu ya, tulisannya pendek gitu ya. Nah, biasanya sih kalau tulisan esai itu ya mirip-mirip dengan artikel opini lah, dari segi apa ini ya, sistematika ataupun dari segi jumlah jumlah panjang ya, panjang tulisannya. Nah, lebih tepatnya panjang tulisannya itu mirip-mirip ya, sekitar 750 gitu ya misalnya, sampai 1.500 atau 2.000 kata ya. Hitungannya kata itu. Nah, itu sekitar itu gitu ya. Itu biasanya panjang tulisannya gitu ya. Dan itu sistematikanya itu kalau kita uh, analisis itu ya, setiap tulisan esai gitu ya, atau misalnya artikel opini itu ya secara umum sama logikanya gitu ya. Gitu. Urutan sistematikanya, maksud logika sistematikanya itu tulisannya itu ya memang seperti itu gitu ya, itu sama gitu ya. Nah, untuk itulah maka kita penting untuk memahami gitu ya, cara bagaimana kemudian menuliskan esai filsafat ini gitu ya, yang benar-benar ilmiah, bahasanya populer, kemudian sistematis dan memang mudah dipahami gitu ya, sistematis dan juga akhirnya tadi mudah dipahami oleh masyarakat awam gitu ya. Nah, itu kan perlu strategi gitu ya, tidak sembarangan gitu ya, sehingga mudah dipahami, kemudian pesannya sampai gitu ya, sehingga masyarakat awam benar-benar memahami. Akhirnya mereka juga bertambah wawasannya gitu ya dengan apa tulisan kita gitu ya. Itu kan harus, makanya kita harus bisa menulis dengan baik gitu ya. Nah, kemudian, nah ini kita bahas sekarang tahapannya, ini tahapannya bagaimana agar bisa menulis dengan baik tadi ya, esai filsafat itu. Nah, yang pertama kita harus bisa ini menentukan fokus permasalahannya dulu, gitu ya. Pertama, gitu ya. Jadi sebelum menulis kita harus sudah tahu dulu apa sih, gitu ya, sebenarnya yang akan kita tulis ya. Ini nanti penjelasannya lebih detail di slide selanjutnya ya. Jadi tahapannya pertama kita harus menentukan fokus permasalahannya dulu. Apa permasalahan yang ingin kita bahas, itu fokus permasalahan. Kemudian menulis, baru setelah itu kita menulis kerangka tulisannya. Nah, kalau dulu di pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya di SMA atau MA, nah itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia ya, dan itu kan kita diajari tentang bagaimana menulis sebuah kerangka tulisan gitu ya. Ketika membuat artikel atau bahkan membuat buku mungkin ya, itu ada kerangka tulisannya dulu. Jadi kita buat poin-poin utama pembahasan ya, poin-poin utama pembahasan yang ingin kita tuliskan gitu ya. Nah, kemudian setelah kita buat kerangka tulisannya, baru kemudian kita tuliskan gitu ya. Berdasarkan kerangka tulisan tadi kita tuliskan bagian per bagiannya gitu ya. Di dalam kerangka tulisan itu kita tuliskan, akhirnya nanti kemudian hasilkan sebuah artikel esai yang utuh gitu ya. Gitu. Nah, itu 3 tahapan utamanya gitu. Jadi mulai dari tentukan permasalahannya yang mau dibahas, kemudian tuliskan itu tadi cara membahasnya dalam bentuk
Itu tadi ya, kerangka, kemudian setelah terbentuk kerangka, baru kemudian ya tulislah berdasarkan kerangka itu ya bagian perbagiannya sesuai dengan kerangkanya itu. Sehingga nanti akan menghasilkan sebuah artikel esai filsafat yang utuh gitu ya. Itu yang memang di situ sistematis, mudah dipahami gitu ya, oleh masyarakat awam gitu ya. Itu. Nah, tahapan ini harapannya memudahkan kita memang ya untuk bisa menulis dengan baik gitu ya. Nah, ini tahapan yang pertama tadi ya, yaitu menentukan fokus permasalahan. Ya, caranya gimana menentukan fokus permasalahan gitu ya? Caranya adalah kita cari gitu ya. Kita cari di antara tiga cara, ada tiga cara gitu. Pertama, kalau kita ingin menentukan fokus permasalahan yang mau dibahas gitu ya, ya bisa berangkat dari ini. Kita memilih ini ya, kasus atau peristiwa terbaru gitu ya, yang sedang hangat di masyarakat itu apa gitu ya. Ini cara yang pertama yang paling mudah sebenarnya gitu ya. Yang paling mudah ya kita membahas ini aja, membahas peristiwa yang ada di masyarakat saat ini atau kasus atau apa ya, ya trending topik lah mungkin bahasanya sekarang anak muda gitu ya. Apa trending topik ini yang saat ini sedang apa hangat dibicarakan di masyarakat gitu ya. Gitu. Yang memang itu memungkinkan ya untuk dibahas dengan sudut pandang filsafat gitu ya. Gitu ya. Jadi ketika kita menentukan apa kasus atau peristiwa yang ada di masyarakat itu ya yang sedang hangat dibincangkan, itu kita sekaligus juga berpikir kira-kira nanti ini peristiwa ini kalau kita sudah menentukan peristiwanya ya atau kasusnya itu atau isu di masyarakatnya itu, nah itu kita juga harus sekaligus membayangkan kira-kira nanti kalau ini kan esai filsafat berarti sudut pandang filsafatnya itu tentang apa gitu ya. Ya, pembahasan filsafatnya dari sudut pandang filsafat yang tentang apanya. Misalnya, oh saya ingin membahas tentang ini nih. Sekarang yang hangat ini lagi masalah perang energi. Waduh, ini energi sekarang kan mau habis ini. Dan akhirnya negara-negara ini sekarang berlomba untuk ya ini mengembangkan energi nuklir ini. Waduh, nah ini persoalan di masyarakat yang sangat besar ini. Bahkan di tingkat internasional ini. Levelnya ini sudah di tingkat dunia internasional gitu ya. Itu wah ini menarik untuk dibahas. Tapi terus kemudian ya di situ kan kita sudah menentukan ya peristiwanya apa, kasusnya apa, persoalannya apanya. Tapi terus kemudian ini kira-kira memungkinkan nggak ya? Nah ini harus kita pikirkan. Memungkinkan nggak ya untuk dibahas dengan sudut pandang filsafat? Nah kalau memungkinkan kira-kira sudut pandang filsafat itu yang seperti apa? Oh, mungkin ini dikaitkan dengan ini aja persoalan apa nilai ilmu ya, apakah ilmu itu kaitan antara ilmu dan nilai ya misalnya. Ilmu ini untuk apa, nah itu kan apakah ilmu ini netral bebas nilai atau ilmu itu syarat nilai ya, mungkin bisa dikatakan itu ya. Kenapa? Karena nuklir itu kan ya dikembangkan dari ilmu pengetahuan ya. Bahkan kemudian kemudian mungkin kita berpikir bahkan misalnya oh iya ya soal nuklir kan dulu dikembang apa berangkat dari teori relativitasnya Einstein ya. Oh iya, saya pernah baca juga. Nah, ini juga penting ya kemampuan baca. Pengetahuan kita dulu itu juga sangat berguna. Oh ya, Einstein dulu pernah mengatakan waktu itu menyesal karena temuannya digunakan untuk bom atom, nuklir ini ya. Waduh, oh ya dia. Oh ini bisa dikaitkan ini berarti kaitannya dengan bagaimana ilmu ini ternyata ya ketika ditemukan itu bisa berkembang jauh ya dan bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau justru menjerumuskan manusia dalam apa ya jurang itu ya kerusakan dunia gitu ya seperti nuklir ini tadi ya gitu. Mengancam kan ya nuklir itu sekarang katanya apa khawatir dibuat perang kan berbahaya gitu ya. Nah itu tuh contoh gitu ya. Berarti oh ini bisa ini dianalisis ini dibahas dengan menggunakan uh, sudut pandang filsafat mengenai hubungan antara ilmu dan nilai dan juga kaitannya dengan kesejahteraan manusia gitu ya. Oh iya Bu, berarti ini bisa. Ya udah gitu ya. Jadi itu pertama ketika menentukan fokus pemasaran ya kita harus tentukan dulu apakah memang benar-benar ini persoalan terbaru yang hangat gitu ya. Kedua,
sudut pandangnya memungkinkan enggak ya untuk dibahas dengan sudut pandang filsafat. Kalau memungkinkan, apa sudut pandangnya terkait dengan bab atau topik apa dalam filsafat gitu ya. Itu. Nah, itu caranya gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita menentukan fokus permasalahan yang kedua, misalnya berangkat, kita bukan berangkat dari loh, permasalahan terbaru yang ada di masyarakat yang sedang diperbincangkan, tapi kita berangkat dari ini yang kedua, isu atau permasalahan yang memang itu berdampak pada banyak orang. Gitu misalnya. Misalnya ya mungkin saja itu bukan peristiwa yang sedang hangat dibincangkan di masyarakat, tapi ini peristiwa yang berdampak pada banyak orang. Misalnya nuklir tadi, misalnya ternyata, nuklir ini tidak menjadi perhatian banyak orang loh. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ini persoalan yang sangat genting ini, soal nuklir. Kenapa? Karena ini mengancam kehidupan, iya, miliaran manusia di seluruh dunia kan itu ya. Tidak hanya satu negara, dua negara ya, tapi mengancam kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Misalnya gitu ya. Padahal ini nggak trending topik gitu ya, tapi ini berdampak pada banyak orang. Nah, ini gitu ya. Berangkat dari peristiwa yang memang atau isu yang tidak banyak menjadi perhatian orang, tapi ini sangat berdampak pada banyak orang gitu. Sehingga penting untuk dibahas. Nah, kan itu ya. Gitu. Jadi itu cara yang kedua untuk menentukan fokus permasalahannya itu ya, untuk memilih apa kira-kira isu permasalahan yang bisa dijadikan fokus pembahasan nantinya gitu ya, untuk menulis esai ya. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah ya kita berangkat dari ini, fokus permasalahan, berangkat dari ya isu atau permasalahan yang kaitannya dengan keilmuan gitu ya, yang memang penting untuk dibahas. Jadi ya kita harus paham juga gitu ya, kira-kira permasalahan keilmuan atau isu keilmuan yang sekarang masih penting untuk dibahas gitu ya, untuk apa gitu ya, kita harus pikirkan. Misalnya sekarang ini kaitannya dengan ini, misalnya soal isu atau permasalahan keilmuan terkait dengan apa ini, virus corona. Nah, apa ini misalnya gitu ya. Misalnya ada pengembangan antivirus yang di situ dia ternyata apa, tidak sesuai dengan prosedur misalnya gitu ya, dan akhirnya menghasilkan antivirus gitu ya, antivirus atau menghasilkan vaksin ya, vaksin corona yang akhirnya justru mencelakakan manusia. Nah, itu kan isu keilmuannya, isu keilmuan misalnya bagaimana prosedur ilmiah yang tidak sesuai gitu ya, gitu ya, tidak sesuai kaidah misalnya. Nah, itu kan isu keilmuan dan ini penting dibahas gitu ya, karena terkait dengan perkembangan saat ini misalnya gitu ya. Jadi bisa juga berangkat dari isu keilmuan gitu ya. Atau ada misalnya malpraktek misalnya, malpraktek dalam bidang kedokteran misalnya, atau apalah gitu ya. Jadi cari-cari isu yang terkait dengan keilmuan gitu ya, yang kira-kira memang masih jarang dibahas atau ya sampai sekarang memang masih penting untuk dibahas gitu ya. Itu karena terkait dengan perkembangan terkini misalnya. Nah, itu temukan gitu ya, sehingga itu nanti bisa dibahas dengan sudut pandang filsafat gitu ya. Itu cara menentukan fokus permasalahannya. Ada 3 pilihan gitu ya. Pilihan dalam cara menentukan fokus permasalahan. Kemudian yang kedua gitu ya, tahapan yang kedua dalam menulis esai filsafat adalah menuliskan kerangka ya, kerangka tulisannya gitu ya. Nah, kerangka tulisannya, nah ini secara umum ya, ini pertama ya berangkat dari judul ya, judulnya dulu gitu ya. Tapi judul ini nanti sebenarnya kalau menurut uh, orang-orang yang sudah sering menulis juga ya judul ini sebenarnya terakhir juga gitu ya, itu juga bisa, tapi ya di awal ya kita tuliskan aja adalah judulnya yang kira-kira mencerminkan rencana tulisan kita itu nanti seperti apa isinya kan gitu ya. Jadi ya udah terus saya judul seadanya, judulnya apa ya udah itu. Nah, soal nanti apakah diubah di akhir gitu ya, diperbaiki misalnya kayaknya kurang menarik ini judulnya, saya ubah, ini nggak masalah kan ya, itu soal nanti. Tapi paling nggak ya sudah ditulis dulu judulnya yang kira-kira mencerminkan isi dari esainya nanti gitu ya. Kemudian setelah itu uh, baru kemudian kita ini ya isinya ya, ini menulis kerangka maksudnya ini isinya gitu ya.
Jadi judulnya pertama namanya esai itu kan ada judulnya, kemudian setelah itu kita menuliskan deskripsi permasalahannya. Jadi ibaratnya pendahuluannya gitu ya. Gitu ya. Jadi pertama di dalam menulis esai itu di situ harus ada judul. Kemudian kedua setelah itu kita menuliskan deskripsi permasalahannya dulu. Jadi di pendahuluannya lah ibaratnya itu ya. Jadi kita menuliskan dulu permasalahan apa yang sedang kita bahas itu dalam tulisan kita gitu ya. Jadi kita deskripsikan dalam ya beberapa paragraf gitu ya. Mungkin 2-3 paragraf gitu ya. Kita teruskan permasalahannya dulu. Oh, permasalahan tentang ini nih, yang terbaru ini tentang ini perang nuklir ini, ancaman perang nuklir ini. Bagaimana sekarang itu ternyata ada sekian negara yang mengembangkan nuklir dan bahkan mereka sudah melakukan uji coba bla 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 gitu ya. Dan bahkan ini mereka saling mengancam satu sama lain gitu ya. Bahwasannya nuklirnya adalah yang terbesar misalnya kekuatannya gitu ya. Terus kemudian daya daya jangkaunya gitu ya, rudal nuklirnya misalnya itu ya, itu daya jangkaunya yang paling jauh, bahkan mereka menguji coba itu memang sengaja memang memberikan sinyal gitu ya, sinyal ancaman untuk negara lawannya misalnya. Nah ini kita menjelaskan dulu permasalahan yang terjadi kan itu ya, yang memang itu akan kita bahas gitu ya. Kemudian setelah itu kemudian kita paragraf-paragraf selanjutnya ya, mungkin 1 atau 2 paragraf itu kita jelaskan ini kenapa ini penting untuk dibahas gitu ya. Jadi apa alasannya, apa argumennya kenapa ini penting untuk dibahas. Kita jelaskan banyak bahwa nuklir ini menjadi ancaman gitu ya. Jadi peristiwa di atas itu menunjukkan bahwa itu satu sisi mungkin kita lihat dari sudut pandang perkembangan, itu perkembangan sangat bagus ya nuklir, perkembangannya sangat bagus. Tapi satu sisi ini kan mengancam kehidupan manusia, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan manusia di masa selanjutnya kalau benar-benar terjadi perang nuklir kan itu ya. Nah, sehingga ini penting untuk dibahas gitu ya. Nah, itu di paragraf-paragraf selanjutnya, mungkin 1 atau 2 paragraf ya. Kita jelaskan sehingga karena ini mengancam kehidupan manusia, ini penting untuk dikaji ulang, untuk dibahas gitu ya, untuk diulas gitu ya. Nah itu alasan atau argumen sehingga orang kemudian akhirnya ketika membaca itu berpikir oh iya benar ya ini penting untuk dibahas ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan jutaan manusia dan bla 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 misalnya, atau mengancam kehidupan manusia itu misalnya ya. Nah kemudian setelah itu paragraf-paragraf selanjutnya kemudian kita menjelaskan nah kira-kira kenapa permasalahan itu terjadi. Nah umumnya itu seperti itu ya. Jadi penyebabnya itu apa? Nah kita tuliskan di paragraf-paragraf selanjutnya. Permasalahan di atas muncul karena ini penyebabnya gitu ya. Karena ada ini persaingan ekonomi, persaingan politik misalnya di level internasional, berebut pengaruh di tingkat internasional, bla 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 misalnya. Nah, terus kemudian setelah menjelaskan penyebab dari permasalahan itu kenapa terjadi gitu ya. Kemudian dampaknya gitu ya. Dampaknya itu seperti apa kan gitu ya. Dampak terutama di sini terkait dengan dampak negatifnya gitu ya. Dampaknya ini gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu kesimpulan gitu ya. Kesimpulan dan solusi gitu ya. Kesimpulan dan solusinya. Jadi kesimpulannya apa, kemudian solusinya untuk mengatasinya seperti apa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya, sesuai dengan sudut pandang kita ya, sudut pandang filsafatnya ya, bagaimana caranya seharusnya, kan gitu ya. Nah itu kerangkanya, kerangka tulisannya. Jadi kita tuliskan nanti, misalnya, permasalahannya apa, kita tuliskan poin-poinnya ya. Oh pertama adalah ancaman perang nuklir, dan kedua adalah eh, ini peristiwa tentang ini uji coba nuklir, kemudian apalagi poin-poinnya lagi gitu ya. Kemudian poin-poin selanjutnya adalah mengenai tadi alasannya gitu ya, argumennya oh karena mengancam jutaan manusia gitu ya. Kemudian ancaman terhadap generasi selanjutnya. Nah, kita tuliskan poin-poin dulu gitu ya. Kemudian
dampaknya apa saja, ya kita tuliskan poin-poinnya. Kemudian kira-kira nanti solusinya apa, kita tuliskan dulu dalam bentuk poin-poin. Nah, ini kita tuliskan kerangkanya itu seperti itu. Jadi poin-poin dulu untuk masing-masing bagian ini, gitu ya. Masing-masing bagian ini, nah itu kita tuliskan poin-poinnya dulu. Ya, poin-poin. Nanti isinya itu apa, gitu ya. Itu. Nah, baru kemudian setelah itu, setelah kita menuliskan poin-poin yang dalam kerangka tulisannya itu, baru kemudian kita tuliskan sudah dalam bentuk paragraf-paragraf gitu ya, berdasarkan poin-poin yang ada di dalam kerangka tulisan itu tadi, gitu ya. Nah, sehingga nanti akan terlihat seperti ini nanti susunan dari esainya ini nanti. Jadi setelah judul, nah kemudian biasanya kan kalau kita baca-baca di internet atau apa ya, yang namanya esai itu ya bagiannya secara umum kan terdiri dari 3 bagian utama itu. Ada pembukanya, ada inti tulisannya, kemudian ada penutup. Nah, pembuka isinya ya tadi deskripsi permasalahan, kemudian alasan atau argumen, kenapa itu penting untuk dibahas gitu. Kemudian di bagian inti tulisan itu isinya ya tadi penyebab dan dampak negatif dari permasalahan itu gitu ya. Yang itu dibahas dengan menggunakan sudut pandang masing-masing. Kalau dalam hal ini esai filsafat berarti ya membahas penyebabnya, dampaknya itu juga dari sudut pandang filsafat itu tadi gitu ya. Itu, nah kemudian setelah itu ya penutup itu isinya kesimpulan dan solusi tadi. Solusi dari si penulis ya, maksudnya bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Gitu ya. Atau kalau misalnya meningkatkan, nah bagaimana cara meningkatkan apa gitu misalnya terkait dengan permasalahan tadi gitu ya. Itu dituliskan dalam bentuk paragraf-paragraf ya, akhirnya nanti akan menjadi suatu artikel esai yang utuh gitu ya nantinya gitu ya. Dan sistematis gitu ya. Itu. Logikanya itu urutannya itu sistematis gitu ya, sehingga mudah dipahami ya. Nah, untuk contoh esai filsafatnya silakan bisa dilihat di link berikut ya. Ini esai saya gitu ya, yang pernah saya tulis gitu ya, tidak dipublikasikan dimanapun tapi saya dokumentasikan aja di blog pribadi saya gitu ya. Ini bisa dilihat di sini gitu ya, dan dilihat seperti apa itu susunannya gitu ya. Tuh. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai penulisan esai filsafat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.